rasakan betapa nikmat kemuliaan-Nya, dan marilah kita sambil bersyukur kepada Allah yang telah memanggil kamu masuk kerajaan surga, kita berdoa bagi semua orang, dan kita mohon kerahiman Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah kedua, Hari Raya Kerahiman Ilahi. Kita kenangkan Santa Faustina, promotor kerasulan kerahiman ilahi. Santa Faustina bernama kecil Helena, hanya sempat bersekolah hingga kelas 3 SD. Ia seorang anak yang cerdas dan rajin, tetapi juga rendah hati dan penuh lemah lembut hingga disukai banyak orang. Sementara menggembalakan sapi, Helena biasa membaca buku, dan buku kegemarannya adalah riwayat hidup para santo dan santa, dan dia seringkali mengumpulkan teman-teman sebayanya menjadi seperti katekis bagi mereka dengan menceritakan kisah santa atau santo yang dikenalnya. Helena kecil juga suka berdoa, dan kerap kali ia bangun tengah malam dan berdoa seorang diri hingga lama sekali, bahkan sampai pagi. Apabila ibunya menegur, ia akan menjawab, "Malaikat pelindung yang membangunkanku untuk berdoa." Santa Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus, Rasul Kerahiman Ilahi, wafat pada tanggal 5 Oktober 1938 di Krakow dalam usia yang masih sangat muda, 33 tahun. Dia meninggal karena penyakit TBC yang dideritanya. Penyakit yang tidak membuatnya putus asa untuk memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam kepercayaan yang penuh tanpa syarat. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di pekuburan biara, lalu dipindahkan ke sebuah kapel yang dibangun khusus di biara itu. Pada tahun 1967 dengan dekret Kardinal Karol Wojtyla, Uskup Agung Krakow, yang kemudian menjadi Paus Yohanes Paulus II, kapel tersebut dijadikan santuarium dari Lilikwi Abdi Allah Suster Faustina Kowalska. Pada pesta kerahiman ilahi tanggal 18 April 1993, Santa Faustina dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II, dan pada pesta kerahiman ilahi tanggal 30 April 2000 dikanonisasi oleh Paus yang sama. Mari kita mohon doa Santa Faustina agar kerahiman Allah menyebar ke seluruh dunia, lebih-lebih pada hari-hari pandemi COVID-19 ini. Allah pastilah tidak menghendaki bahwa Dia yang Maha Rahim itu melihat kita menderita. Semoga dengan kerahimannya Allah memberikan rasul-rasul kerahiman ilahi yang peduli kepada kesengsaraan manusia dan mengutus para ilmuwan untuk dapat menemukan vaksin anti COVID-19. Semoga kita semua
karena kerahiman Allah penuh sukacita, seperti terungkap dalam bacaan kedua. Juga menjadi orang-orang yang membangun persaudaraan sejati, seperti terungkap dalam bacaan pertama hari ini. Kita percaya bersama Santo Thomas yang bersujud syukur karena Allah begitu dekat dengan kita. Dan marilah kita berucap, ya Tuhanku dan Allahku, karena Allah selalu bersama dengan kita. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai sejahtera pada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Maka rahimilah kami terus, ya Allah yang Maha Murah. Semoga Engkau berkenan kepada kami dan berbelas kasih kepada semua orang yang terdampak COVID-19. Mereka yang sudah meninggal, terimalah dalam kemuliaan-Mu. Mereka yang sedang sakit, sembuhkanlah. Kuatkanlah dan semangatilah para dokter, para petugas medis. Jagalah dan lindungilah mereka, agar mereka dengan penuh semangat tetap sehat dan dapat menolong saudara dan saudari kami yang terdampak COVID-19 yang sedang sakit. Rahimilah semua orang yang dalam sakratul maut, juga karena berbagai penyakit atau kelemahan fisik yang lain. Rahimilah
dan hiburlah keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudari atau anggota keluarga karena pandemi ini. Lindungilah dan jagalah semua orang yang harus bekerja di luar rumah, juga keluarga mereka. Semoga kesejahteraan-Mu tidak pernah jauh dari mereka dan belas kasih-Mu menyelubungi mereka agar mereka tidak terdampak pandemi COVID-19 ini. Bantulah para ilmuwan, bantulah para pemerintah pusat maupun daerah, dan semua orang yang berkehendak baik untuk membantu saudara dan saudari dan semua orang yang berkekurangan, juga untuk menemukan vaksin anti COVID-19 ini. Secara khusus juga kami sebut Ibu Josephine yang sedang berulang tahun pada hari ini. Semoga kerahiman-Mu menyertai kehidupannya. Semoga semua orang yang juga merayakan hari istimewa pada hari ini, entah ulang tahun kelahiran, ulang tahun imamat, ulang tahun perkawinan, bahagiakanlah mereka, ya Allah yang Maha Rahim, penuh belas kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Umat baru di Yerusalem itu bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
skema orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat Aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah mulai malam.
Maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Shalom alaik. Kita mengenalnya dengan bahasa lain, Assalamu alaikum. Damai sejahtera bagimu. Kita mengertinya sebagai salam populer saudara dan saudari kita Muslim. Padahal Yesus 6 abad sebelum kata Assalamu alaikum populer atau dipopulerkan, telah mengatakan kepada para muridnya setelah dia bangkit dengan Shalom alaik atau Assalamu alaikum. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan kata itu sampai 3 kali. Sesuatu yang menandakan bahwa kata itu harus dihidupi secara serius. Sama seperti Yesus ketika menyampaikan bahwa dirinya akan menderita sengsara
disampaikannya sebanyak 3 kali sebelum terjadi. Suatu kebenaran yang harus diingat dan diresapi, dimengerti dengan baik oleh para murid. Yesus menyampaikannya sebanyak 3 kali. Namun kita tetap harus mengerti kata-kata Yesus. Salam alaik tadi bukan sekedar salam, melainkan perutusan. Jadilah pembawa damai. Kita bukan hanya harus bangga bahwa agama Kristen adalah agama perdamaian, melainkan harus menghidupinya secara konsisten, serius. Seperti ajaran Yesus yang selalu diulang sebanyak 3 kali setiap kali dia mengatakan sesuatu yang serius. Kata-kata damai sejahtera itu sekali lagi dikatakan oleh Yesus setelah dibangkitkannya dia dari kematian. Hidup baru kita membawa tugas perdamaian tersebut. Rukun, senasib sepenanggungan dengan semua orang, seperti diungkapkan dalam kehidupan jemaat perdana dalam bacaan pertama hari ini. Jika Bapak Suci Paus Fransiskus mengundang kita untuk menjadi hidup baru penuh sukacita, sukacita dan gembira tersebut juga disarankan oleh Santo Petrus dalam bacaan kedua. Alasan kita bersukacita dikatakan dalam bacaan kedua tadi, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Salam Kristus, Salam alaik, mengingatkan kita akan kisah penciptaan. Pada awal penciptaan bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah kemudian melayang-layang di atas permukaan air. Roh tersebut yang kemudian mengatur dan menundukkan semua ciptaan sehingga tidak menjadi kaos atau kacau balau, melainkan teratur. Tingkap-tingkap langit, kekuatan-kekuatan kejahatan ditundukkan, maka jadilah petang dan pagi dan baik adanya. Sama seperti dalam penciptaan manusia, Roh Allah dihembuskan ke dalam diri manusia dan manusia itu menjadi hidup. Kristus yang bangkit menghembusi para muridnya dengan rohnya, sehingga mereka semua menjadi ciptaan baru. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Mereka kemudian menerima Roh Kudus itu dan kemudian berada dalam kenyamanan. Mereka tidak lagi berada dalam ketakutan, kegelapan, atau kekacauan, kegelisahan, kekhawatiran. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi atau melarikan diri dari orang lain, melainkan berada dalam terang kebenaran, berani mewartakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan, kehidupan baru seharusnya mengundang kita untuk hidup penuh kedamaian dengan semua orang
siapapun. Kehidupan baru, dunia baru, semangat baru. Barangkali sesudah pandemi COVID-19 itu nanti berakhir, akan ada peradaban baru, bahwa kita sadar satu sama lain adalah saudara dan saudari yang tak terpisahkan, yang harus senasib sepenanggungan, seiring sejalan. Yang lain bukan kelompok atau orang yang harus dijauhi, melainkan yang harus dijadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saudari, semua orang adalah bagian dari hidup kita, dan karena itu hanya boleh dikasihi. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan mengatakan kepada Thomas, "Lihatlah, aku yang dulu sengsara. Ini luka-lukaku. Masukkanlah jarimu ke dalam bekas lukaku ini." Kehidupan baru, dunia baru, semangat baru. Kebangkitan orang mati memang sulit diterima oleh akal dan logika. Maka Yesus tidak memaksa Thomas untuk langsung percaya. Dia membiarkan Thomas untuk silakan mengadakan penelitian. Yesus membiarkan dirinya untuk diraba, untuk disentuh. Tuhan meyakinkan Thomas bahwa Yesus yang merupakan pewahyuan Allah adalah bukan Tuhan khayalan, bukan imajinasi manusia, melainkan Allah yang dekat, yang penuh belas kasihan, rela disentuh, diraba, bahkan dikecap oleh manusia. Allah yang beserta kita dalam situasi apapun keberadaan kita. Thomas kemudian mengucapkan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Iman yang sangat mendalam, yang mengungkapkan wahyu Allah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Bertemu dengan Yesus berarti bertemu dengan Allah. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Ajaran Yesus yang kemudian sungguh diimani oleh Santo Thomas sampai dia berani berucap, "Ya Tuhanku dan Allahku." Komunio, kesatuan Yesus dengan Allah. Marilah kita jadikan dasar kesatuan kita dengan sesama. Kesatuan kita dalam keluarga, tak terceraikan, utuh, saling mengasihi, tanpa syarat. Kesatuan kita dalam masyarakat, kesatuan yang tidak saling memusuhi atau bertengkar atau mencaci, merendahkan, menghina, melainkan kesatuan yang saling mencintai, sehati seperasaan, senasib sepenanggungan, tolong menolong, tanpa melihat apapun latar belakang dari seseorang. Salam alaikum, assalamu alaikum, damai sejahtera bagimu. Tuhan memberkati kita. Amin.
kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita umat manusia. Umat menjawab, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita masing-masing dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Marilah kita juga bersukacita dengan semua orang yang berbahagia, yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, ulang tahun imamat. Marilah kita juga berdoa bagi wujud-wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami
sehingga semua orang menjadi bersukacita karena mengenal kami selalu berbuat baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan semua doa dan pengharapan kita pada kurban Kristus yang terjadi di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami semua menerima persembahan kami ajukan kepada dengan ikhlas. Bersihkanlah aku ya Tuhan dari segala kesalahan, dan cucilah aku dari dosa-dosa. Marilah berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Maha Kudus dan penuh belas kasih, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan putramu. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari-hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu penuh iman merayakan kegembiraan Paskah. Bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, perkenankanlah kami
Permata memuliakan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami yang meninggal karena COVID-19, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah dan Santo Yosef, suaminya yang tulus dan setia, bersama Santa Faustina, promotor kerasulan kerahiman ilahi, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama berdoa pada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, seperti Santo Thomas. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu kelak, kerajaan yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu itu di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai sejahtera bagimu. Damai itu Kau tinggalkan bagi kami ya Tuhan. Damai-Mu itu Kau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya itu bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas berkata pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, sebagai doa penutup, marilah kita doakan doa Ardas tahun ketiga, Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Allah Bapa kami yang bersama Putra dan Roh Kudus, kami sembah dan kami muliakan. Tahun ini kami bersama seluruh anggota keluarga kami dan komunitas-komunitas umat beriman merayakan tahun cinta kitab suci. Kitab suci adalah sabdamu sendiri kepada kami. Kami mohon rahmat-Mu agar dapat berusaha lebih tekun membaca, mendengarkan, dan melaksanakan sabdamu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Allah dan Bapa kami yang Maha Baik dan Maha Rahim, karena Engkau tak kunjung putus dan tak pernah absen melindungi dan menyertai hidup kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Buatlah kami menyadari bahwa Engkau sangat dekat dengan kami, karena firman-Mu telah menjelma menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, Sabdamu dan Putramu yang berkenan kepadamu. Di dalam Dia Engkau menuntun kami kepada keselamatan. Karena kasih-Mu kepada kami, Putramu telah rela menjadi penebus kami. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib, dan melalui Ekaristi Dia memberikan tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mencintai dan mendengarkannya, dan menjadikannya pedoman hidup kami sehari-hari. Semoga dalam situasi apapun hidup kami, Dia tetap menjadi model dan gaya hidup kami. Semoga bersama Dia kami dapat hidup benar, adil, dan jujur, rela berkorban tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, penuh kerahiman dan persaudaraan yang sejati kepada setiap orang. Bunda Maria, Bunda Kristus dan Bunda kami, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita doakan, yang kita kasih dan kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya.